Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Septiawindari dari SMA Negeri 1 Teluk Kelantan, Provinsi Riau. Saya adalah sebagai peserta PPG K2 dalam jabatan tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Metro. Dalam pre-teaching kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai organisasi pergerakan nasional, massa radikal, dan moderat pada kelas 11. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali pada hari ini ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai untuk pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas kita, Theo, mohon dipimpin doanya. Baik, Bu. Nah, teman-teman, sebelum kita lakukan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa lebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Theo, sudah dipimpin doanya. Baik, sebelumnya saya ingin mengecek dulu kehadirannya. Apakah ada yang tidak hadir di sini? Alfian, Bu, nggak ada. Alfian nggak ada, Bu. Alfian mau bolos terus. Gimana? Jalu masih di luar, Bu. Di luar ya. Oke, dan segera kembali ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi ini, apakah ada yang masih ingat mengenai materi kita minggu yang lalu? Masih ada ingat kira-kira? Minggu lalu kalau nggak salah tentang ini ya, Bu, ya pergerakan nasional ya, Bu. Iya, bagus Theo. Gerakan nasional pada masa awal perkembangan dan juga nasionalis politik. Nah, maka dari itu untuk hari ini kita lanjut ke dari gerakan nasional. Kalau di masa awal kemarin yang kita sudah pelajari pada minggu lalu, organisasinya apa saja kira-kira di masa awal perkembangan? Ada yang masih ingat? Budi Utomo, Bu. Iya, Budi Utomo. Ada lagi yang lain? Indise Party. Indis Party, ya, bagus Dinda, Fitri. Ada lagi yang masih ingat organisasi yang lainnya? Muhammadiyah. Ah, iya, bagus sekali Fitri. Masih ingat ya? Tapi ya, ada Budi Utomo, kemudian ada Indis Party. Nah, jadi akhirnya Budi Utomo itu kan tanggal 20 Mei ya. Nah, tanggal 20 Mei itu biasanya kita memperingati hari apa ya? Ada yang masih ingat? Hari apa ya? Dari kebangkitan, Bu, nasional. Ya, Hari Kebangkitan Nasional ya. Nah, itu merupakan tanggal berdirinya Budi Utomo. Nah, sebagai sebuah organisasi pertama sehingga dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Oke, siapa di sini yang pernah ikut organisasi kira-kira? Di sekolah ataupun di luar sekolah? Ada yang ikut organisasi? Saya, Bu, saya. Oh iya, OSIS, Dinda, Bu. organisasi apa yang diikuti? OSIS, Bu. OSIS, iya. Ada lagi yang lain? Saya PMR, Bu. Oh, PMR. Pramuka ada di sini? UKS, Bu. Iya, jadi bagus ya kalau kita mengikuti sebuah organisasi itu bisa mengasah berbagai kemampuan kita. Seperti kemampuan komunikasi kita, kemudian juga melatih kepemimpinan, dan juga dapat memperbanyak teman, ya kan? Atau relasi. Oke, baik, untuk materi kita hari ini, tadi sudah disinggung sedikit, itu mengenai organisasi pergerakan pada masa radikal dan masa bertahan. Oke, baik, Ibu akan menayangkan slide.
Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke ya. Nah, baik, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, diharapkan peserta didik semuanya mampu menentukan organisasi pergerakan nasional periode radikal dan juga bertahan. Kemudian mampu menganalisis organisasi pergerakan nasional pada periode radikal dan bertahan, dan juga mampu menyimpulkan organisasi pergerakan nasional pada masa radikal dan bertahan, dan terakhir mampu menyajikan laporan mengenai organisasi periode radikal dan juga bertahan. Oke, dan KKM-nya untuk materi ini adalah 75. Jadi mudah-mudahan nanti kalian semuanya bisa mendapatkan hasil yang lebih dari KKM ini ya, harus sampai 100 ya, semuanya harus dapat nilai 100. Jadi jangan ada nanti yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Oke, baik. Sekarang cangkupan materi kita itu tadi ada 2 ya, organisasi massa radikal, kemudian ada organisasi massa bertahan atau moderat. Nah, di radikal ini nanti ada beberapa organisasi, kemudian juga moderat juga ada organisasinya. Ada Taman Siswa, Parindra, dan GAPI. Sekarang coba kalian amati gambar yang sudah ditayangkan ini. Oke, gambar yang pertama itu kira-kira gambar apa ya? Bisa dilihat? PKI, Bu. Partai Komunis, Bu. Iya, Partai Komunis. Ya. Kemudian yang gambar kedua bisa dilihat? Gambar apa kira-kira? Yang kedua Taman ini. Siswa, Bu. Iya, bagus. Jadi, gambar pertama itu ada PKI, kemudian gambar kedua ini adalah sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat belajar rakyat pribumi di zaman dahulunya, disebut dengan Taman Siswa. Oke, nah di gambar 1 dan 2 ini kira-kira yang mana ini masuk ke periode radikal? Gambar 1 kah atau gambar kedua? Coba Fitri. Gambar 1 masuk ke periode radikal atau bertahan ya, Fitri? Kayaknya radikal mungkin, Bu, karena dia partai kan. Oh, karena partai radikal gitu ya. Nah, yang lain, pendapat lain ada? Oke, udah betul ya jawaban dari Fitri. Ini adalah Partai Komunis Indonesia yang termasuk ke dalam masa radikal. Lanjut ke gambar kedua, itu adalah Taman Siswa. Nah, jadi masuk ke organisasi radikal juga kah atau masuk ke bertahan, ke moderat? Bu Esi. Ya, Bu. Nah, coba Esi, gambar kedua ini masuk ke radikal atau bertahan ya, Esi? Menurut Esi gimana? Bertahan ya, Bu. Bertahan ya? Bertahan nih. Iya, bagus sekali ya sih, dan juga Fitri sudah mampu menentukan mana yang organisasi radikal, mana yang organisasi yang termasuk ke dalam bertahan atau moderat. Oke. Nah, dari tadi kita menyinggung terus nih kata-kata moderat, kemudian kata-kata radikal. Ayo, siapa yang tahu apa sih radikal itu? Ada yang tahu mengenai radikal itu apa? Theo, apa itu masa radikal, Theo? Radikal itu garis keras, Bu. Garis keras ya. Kalau moderat? Moderat itu berarti politiknya damai, gitu kan. Tidak ada bergejolak, tujuannya baik. Tidak ada kekerasan gitu, Bu, menurut saya. Bagus. Nah, ini apa itu masa radikal? Seperti yang disampaikan oleh si Theo tadi ya, sudah bagus sekali, sudah mampu menganalisisnya. Nah, di sini disebut radikal itu dikarenakan perjuangannya menggunakan cara yang keras dalam menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda, atau disebut juga dengan non-kooperatif, atau tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Lalu, masa moderat atau bertahan itu maksudnya ialah
Disebut moderat dikarenakan perjuangan yang dilakukan untuk menghindari tindakan kekerasan atau perilaku yang keras dan juga ekstrim, atau disebut juga dengan kooperatif. Nah, kerjasama dengan pemerintah Belanda. Dan ini biasanya organisasinya ada yang pendidikan, seperti kita mahasiswa tadi bergerak dalam bidang pendidikan. Oke, nah sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Cukup, Bu. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan pada pembagian kelompok. Nah, jadi kita diskusi hari ini kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu anggotanya ada Dinda dan Ria. Kelompok kedua itu Esti dan Theo. Oke, paham ya? Ingat ya teman-temannya, teman sekelompok, jangan dilupakan. Oke, nah jadi untuk setiap kelompok ini akan diberikan sebuah permasalahan. Nah, ini LKPD untuk kalian bisa nanti mengisi di sini di LKPD-nya. Nah, di LKPD ini instruksinya kalian kerjakanlah LKPD bersama kelompok. Jadi setiap anggota kelompok itu harus ikut terlibat aktif ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari kelompoknya. Jangan hanya menumpang nama ya. Jadi harus ikut aktif juga. Jadi kemudian cari berbeda dari buku atau juga dari internet atau mau ke perpustakaan nantinya boleh. Lalu setelah itu, setelah semuanya setelah semua permasalahan ini diperoleh hasilnya atau solusinya, kalian presentasikan di depan kelas. Ya. Jadi untuk kelompok pertama itu materinya adalah Organisasi Perhimpunan Indonesia. Dan untuk kelompok kedua, materinya mengenai Taman Siswa. Di PI ini nanti kalian cari apakah dia masuk ke organisasi masa radikal kah atau masa bertahan, dan juga begitu dengan Taman Siswa. Nah, di sini nanti bisa dicari siapa saja tokoh-tokoh dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Apakah organisasi itu termasuk kooperatif atau non-kooperatif? Kemudian apa tujuan atau visi dari organisasi tersebut? Lalu bagaimana strategi perjuangannya? Nah, begitu juga dengan kelompok 2 nanti juga mencari tokoh-tokoh dalam organisasi Taman Siswa. Kira ada pertanyaan sebelum mulai diskusi? Sudah Bu, paham saya ya? lupa. Saya Ya, kelompok Dinda. siapa ya, Bu? Ya, Dinda? Saya dengan siapa ya tadi kelompoknya, Bu? Oh iya, Dinda sama Ria ya? Baik, Ibu. Terima kasih. Iya. Oke, kita mulai diskusi. Coba duduknya berkelompok ya. Secara berkelompok supaya mudah untuk menyelesaikan hasil diskusinya. Oke, saya kasih waktu kira-kira sekitar 10 menit cukup ya? Cintanya, Bu. Ya, Theo. Silakan. Ini nanti dipresentasikannya perwakilan kelompok atau semua maju ya, Bu? Oh iya, jadi pas presentasi nanti satu saja perwakilan dari kelompok saja yang mempresentasikan ya, Theo ya. Nanti silakan dipilih saja siapa yang mau mempresentasikan dari kelompoknya. Itu ya, Theo. Baik, Bu, terima kasih. Oke, silakan dicari dari sumber-sumber lain. Manfaatkan waktu yang ada ya. Sumbernya banyak ya, Bu? Iya. Coba cari yang menurut Theo itu pas dengan masalahnya atau yang relevan, bisa diambil. Nanti daftar pustakanya dicantumkan nggak, Bu? Oh iya, daftar pustaka boleh dicantumkan ya. Di paling bawahnya nanti, di akhir. Ya, baik, Bu. Terima kasih.
Oke, baik. Udah siap kira-kira? Apa ada kendala ini dalam mengerjakan tugasnya? Sudah sejauh mana diskusinya? Kelompok 1 sudah selesai? Belum, Bu. Belum ya? Kelompok 2 gimana? Dikit lagi, Bu. Dikit lagi, Bu. Oke, dikit lagi ya. Kita tunggu. Ibu nanti LKPD-nya dikumpul nggak? Iya, nanti dikumpulin ya. LKPD-nya dikumpulin setelah presentasi. Baik, Ibu. Iya. Sudah, Bu, kelompok 2. Siap presentasi duluan, Bu. Oke, udah siap ya Theo ya? Iya, Bu. Kelompok 2 ini? Theo kelompok 2 ya? Iya, Bu. Ya, Saya. Theo sama Oke. saya, Bu. Sama Esi, Bu. Oke, sama Esti. Siapa ini yang mau mewakilkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Theo apa Esi ini? Saya Boleh aja nggak saya apa-apa, Bu. duluan, Bu. Iya, Esi dulu aja nggak apa-apa. Oke, Ya. silakan. Yang lain menyimak Dan- ya. Ya, Bu. Nanti saya akan menjawab 2 pertanyaan, kemudian 2 pertanyaan Ya. lagi itu ya, Bu ya. Pertanyaan pertama, siapa saja tokoh-tokoh dalam organisasi Taman Siswa? Itu yang paling utama, pendirinya adalah Suwardi Suryadiningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara, Bu. Kemudian, Oke, apakah organisasi Taman Siswa termasuk kooperatif atau non-kooperatif? Kalau di sini Iya. diperhatikan, mau bekerja sama, Bu, atau kooperatif? Oke. Boleh saya tambahkan satu, Bu? Pertanyaan silakan. dari nomor 3. Apa tujuan atau visi organisasi Taman Siswa? Sekolah Taman Siswa dijadikan sarana untuk menyampaikan ideologi nasional, kebudayaan, perkembangan politik, dan juga digunakan untuk mendidik calon-calon pemimpin bangsa yang akan datang. Saling berhubungan dengan nomor 4 ini, Bu. Oke, ya bagus. Ada lagi? Apakah sudah selesai semua jawabannya? Cukup, Bu. Sudah Sudah ya? lengkap. Kelompok kami sudah lengkap dari Oh, Esi sudah tadi. lengkap ya. Oke. Nah, untuk kelompok 1 ini, apakah ada komentar untuk kelompok kedua? Ada pertanyaan untuk kelompok kedua? Oke, tidak ada ya, berarti sudah paham. Oke, bagus sekali untuk penampilan dari kelompok 2 ini. Nah, sudah bisa menampilkan hasil yang baik ya. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok kedua. Tadi kelompok kedua menyajikan mengenai materi Taman Siswa. Nah, jadi Taman Siswa ini merupakan salah satu organisasi pergerakan yang fokusnya itu pada bidang pendidikan. Nah, organisasi ini didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Nah, pendirinya ini adalah Ki Hajar Dewantara. Atau nama lainnya siapa ya? Nama asli Ki Hajar Dewantara ini siapa ya? Suwardi Suryaningrat, Bu. Suwardi, Bu. Iya, Suwardi Surya Diningrat. Iya. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan Ki Hajar Dewantara, itu sama aja dengan Suwardi Surya Ningrat. Begitu ya? Oke, lanjut untuk kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Sudah, Bu. Oke, bagus. Silakan untuk kelompok 1, siapa ini yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Dinda? Ya, boleh, Bu.
Oke, silakan Dinda. Baik, jadi di sini ada 4 pertanyaan untuk Perhimpunan Indonesia. Yang pertama itu siapa saja tokoh-tokohnya. Jadi tokoh-tokohnya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada Sultan Kasajangan, lalu R.M. Noto Suroto, Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, M. Nazir, Datuk Pamuntjak, Sukiman Wiryo Sanjojo. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah organisasi ini bersifat non-kooperatif atau tidak mau bekerjasama dengan Belanda. Lalu tujuan atau visi misinya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, Indonesia ingin menentukan nasib sendiri. Lalu yang kedua, bangsa Indonesia harus bersatu melawan Belanda. Lalu yang ketiga, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Nah, tujuannya ini adalah untuk memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pemerintah Indonesia itu memiliki tanggung jawab akan rakyat Indonesia dan bukan Belanda. Nah, lalu pertanyaan yang selanjutnya, strategi perjuangannya itu Perhimpunan Bangsa Indonesia dipandang sebagai organisasi radikal, karena anggotanya itu tidak pantang menyerah untuk menuntut kedaulatan dari mata internasional atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan, organisasi ini sendiri memiliki semboyan yang berbunyi Indonesia Merdeka sekarang. Nah, organisasi ini juga aktif dalam badan-badan internasional seperti Association Allied Civilization yang didirikan di Paris. Melalui asosiasi ini mereka meminta dukungan bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, anggota-anggotanya itu bersifat militan, mengundang kecurigaan dan kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda. Dengan alasan itu, kemudian mendalangi pemberontakan PKI pada tahun 1926 dan para aktivisnya seperti Muhammad Hatta, Ali Satruamudjoyo, Abdul Majid dan Nasir, lalu Datuk Pamuntjak itu ditangkap dan diadili di Belanda. Tapi karena tidak terbukti bersalah, mereka akhirnya dibebaskan pada tahun 1928. Jadi itu Bu strateginya. Intinya mereka tuh radikal. Jadi begitu Bu. Iya, bagus sekali ya pemaparan dari kelompok pertama ini mengenai organisasi Perhimpunan Indonesia. Nah, semua pertanyaannya sudah dijawab dengan bagus sekali. Nah, kira-kira apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Untuk kelompok 1 ini. Iya, bagus sekali ya pertanyaannya. Kemudian juga bisa dijawab oleh kelompok pertama. Oke, bagus ya untuk jawabannya. Dari kelompok pertama sudah bisa menjelaskan mengenai PI tadi atau Perhimpunan Indonesia. Jadi Perhimpunan Indonesia ini merupakan organisasi yang didirikan di Belanda pada tahun 1908. Siapa yang mendirikan? Yaitu para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda. Jadi pemarkasannya situ ada Sultan Kasajangan, kemudian juga ada R.M. Noto Suroto. Kemudian pada tahun 1925 itu adalah saat ketuanya Sukiman Wirjo Sanjoyo, barulah nama dari PI ini atau Perhimpunan Indonesia ini dipakai. Sebelumnya itu bernama Indis Pere Mijing. Jadi seperti itu. Oke, nah dari pemaparan kita hari ini sudah tampil juga kelompok pertama dan kelompok kedua. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita pada hari ini? Theo bisa menyimpulkan dari materi kita mengenai organisasi pada masa radikal dan bertahan ini, Theo? Dinda aja Bu, masih ramai di sini Bu. Theo, Dinda bisa memberikan kesimpulan? Baik, terima kasih Ibu. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kita tuh mempelajari tentang organisasi yang bersifat radikal dan juga organisasi yang bersifat moderat. Nah, seperti kalau radikal itu ada PKI, ada PNI, dan juga ada PI.
Lalu di sini kita juga berdiskusi juga tentang organisasi yang moderat atau organisasi yang melakukan pendekatan dengan Belanda atau mendukung Belanda. Nah, kalau organisasi moderat ini adalah seperti taman siswa. Begitu, Ibu. Oke, bagus sekali dalam menyimpulkan dari materi kita ini ya. Oke, nah dari kita kegiatan PBL tadi atau dari diskusi tadi, kira-kira ada kendala nggak? Atau sudah berjalan dengan baik? Tidak ada kendala sama sekali atau ada kesulitan? Ada, Bu. Ya, tidak ada ya. Oke, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Nah, di sini setelah kita mempelajari materi ini, ada manfaatnya nggak sih kita belajar tentang organisasi ini? Fitri bisa memberikan jawaban mengenai apa sih manfaatnya dari kita mempelajari organisasi pergerakan massa radikal, kemudian massa bertahan ini, Fitri? Semangat nasionalismenya bertambah, Bu. Oke, semangat nasionalisme bertambah ya. Ya, yang lain ada lagi pemanfaatnya? Desi bisa memberikan jawaban? Ya, Bu. Ya. Apa manfaatnya, Desi, dari kita belajar organisasi ini? Di sini kita bisa bersosialisasi, kemudian menjalin kerjasama. Pokoknya di dalam organisasi ini banyak kita mendapatkan manfaat-manfaat untuk mengatasi beberapa masalah, Bu. Iya. Oke, baik. Setelah tadi kita menyimpulkan, kemudian juga sudah kita menemukan manfaat dari mempelajari ini, lanjut kita. Oke, lanjut kita akan melakukan evaluasi mengenai materi kita pada hari ini, yaitu melalui Word Wall. Sudah pernah sebelumnya menggunakan evaluasi dari Word Wall? Belum, Bu. Belum ya? Oke, nanti kita coba ya gimana sensasinya menggunakan evaluasi dari Word Wall ini. Oke, linknya sudah Ibu berikan tadi ya di grup, bisa dicek. Kemudian langsung masuk ke Zoom-nya, masuk ke link-nya. Sudah bisa masuk? Ibu, sebentar, sinyal saya jelek, Ibu. Oh iya. Tunggu sebentar, Ibu. Yang lain gimana? Bisa masuk ya? Bisa, Bu. Oke. Sudah, Bu, Nah, di sudah. sini nanti Ibu akan memberikan beberapa soal. Nah, soalnya ini adalah pilih ganda. Jadi, silakan kalian pahami pertanyaannya dan dicari jawaban yang menurut kalian yang benar. Oke, silakan dijawab sekitar 5 menit ya. Nah, soalnya cuma 5, di satu soal ada 5. Ada satu soal itu nanti 1 menit. Oke, sudah selesai? Oke, rupanya sudah selesai semua ya untuk menjawab evaluasinya. Dan di sini sudah langsung muncul ini nilainya. Oke, nah di sini saya perhatikan nilainya sudah bagus-bagus semua ya. Tidak ada yang di bawah KKM ini, alhamdulillah berarti sudah memahami materi pada hari ini. Oke, baik, kita untuk materi selanjutnya itu kalian bisa mempelajarinya di rumah nanti. Jadi materi kita selanjutnya itu adalah mengenai Sumpah Pemuda. Pada pertemuan minggu besok, kalian akan Ibu berikan pretest sebelumnya, sebelum masuk ke materi Sumpah Pemuda. Jadi dibaca-baca terlebih dahulu di rumah mengenai materi ini. Oke. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Oke, Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.